Selamat sore Ya, Bang Daud. siang masih siang nih. Agak sore ya. Ah, ah. Bang Daud, Siap. bisa ceritakan Bang Daud gimana perkembangan laporan Abang terhadap Novi Bang? Perkembangannya rencana mau saya cabut ya, karena saya udah ada apa sih bicara dengan rekan saya ya, Adinda Pablo tadi malam. Kami sepakat akan mencabut dan Pablo akan memediasi saya dengan Novi dalam waktu dekat itu. Jadi laporan saya dua itu, laporan tentang dugaan pelanggaran undang-undang ITE ya, terkait dengan akun Novi ya, itu akan saya cabut, ancaman hukumnya 4 tahun. Lalu terkait dengan undang-undang ITE yang dilakukan oleh pengacara Novi ya, diduga dilakukan oleh pengacara Novi, Jos dan kawan-kawan, itu ancaman hukumannya 9 tahun dan itu juga akan saya cabut gitu. Karena saya sudah mau keluar dari zona ini, mengingat saya banyak pekerjaan di luar itu. Bang, berarti alasan mencabut itu seperti apa sih Bang? Ya karena saya lihat nih udah nggak relevan lagi ya. Namun saya mencabut ini ada satu syarat, bahwa saya hanya meminta kepada Novi agar, ini kan edukasi ya, saya minta agar Novi itu mendengarkan kata pengacaranya, karena pengacaranya semua ini tidak ada yang membantah bahwa saya itu memang secara lisan dikuasakan oleh Novi gitu loh. Walaupun surat kuasanya dia janji besoknya setelah diberi lisan kepada saya, besoknya mereka bilang surat kuasa tulisan, tapi sampai sekarang kan saya nggak dikasih, alasan-alasan terus. Namun di sini saya ingin sudahi itu karena ini terlalu banyak kerjaan saya juga, sibuk dan mengganggu aktivitas saya yang lain gitu. Dan yang kedua, saya sudah sepakat dengan Pablo, jadi saya bertemu dengan Novi, ya, beliau udah mau datang aja bertemu dengan saya udah cukup gitu. Artinya kami nggak ada masalah. Setelah itu ya biarkan Novi dengan pengacaranya yang akan berjuang untuk masalahnya berikutnya gitu. Abang gimana Bang, ceritain, bisa diceritain Abang menjadi kuasa hukumnya Agus? Ya kan pada saat saya memang tidak diakui oleh Novi sebagai pengacaranya, waktu itu saya kan ada urusan satu Parvi, saya fokus ke Parvi ya. Karena saya ingin menjadi ketua umum Parvi ya, calon ketua umum bersaing dengan Paramita Rusadi dan Gusti Randa ya, serta Ki Kusumo, makanya saya fokus ke situ. Yang kedua, saya juga ada kerjaan-kerjaan lain. Namun pada saat saya sudah mengundurkan diri dari Novi, tahu-tahu saya ada yang telepon gitu loh, mengaku orang-orangnya dari Alvin Lim. Akhirnya saya tanya ke Alvin Lim, bener nggak Bang, saya ingin diinikan sebagai kuasa hukum Agus? Ya, nggak tahu Bang, kita ngobrol di sini aja, kata Alvin Lim ya. Kita ngobrol di sana, akhirnya kita satu visi gitu. Namun kebetulan kita ngobrol di sana juga, itu membahas masalah PIK 2 gitu. PIK 2 yang akan akan kami hadiri persidangannya, karena saya salah satu kuasa hukum ya di PIK 2 untuk menghadapi saudara Abraham Samad CS, saudara Abraham Samad CS yang dipelopori oleh Said Didu. Terus berarti Abang sempat jadi kuasa hukum Agus berarti ya? Sempat beberapa hari saya kuasa hukum, namun tadi malam setelah saya berbincang panjang dengan Pablo, sahabat saya, jadi saya ada masuk akal, lalu saya cabut tadi pagi dengan Alvin Lim. Saya sudah bicara dengan Alvin Lim, Bang Alvin Lim, dia bilang mohon maaf, saya ini mundur karena saya menjaga perasaan semuanya gitu. Jadi Alvin Lim orangnya baik juga gitu. Alhamdulillah udah clear kok, udah clear. Soalnya emang juga nggak apa ya, apa nggak menyalahi aturan gitu Bang? Enggak. Pengacara Novi ke pengacara Agus? Enggak. Kalau saya diakui oleh Novi sebagai pengacaranya saja pada saat itu, setelah itu saya mundur lalu saya pindah ke lawannya, itu kode etik, jelas itu. Saya melanggar kode etik. Tapi karena kan masalahnya ini kan saya nggak diaku. Dari awal itu saya tidak diakui oleh Novi gitu. Ya, makanya saya gitu. Lalu Abang sekarang udah mundur berarti? Sudah mundur resmi, mundur dari kedua-duanya. Mundur dan saya sekarang bersikap netral aja di tengah. Alasannya mundur Bang? Saya ingin ini aja, keluar dari konflik ini, karena saya anggap yang pertama saya sibuk gitu kan, yang kedua ini kan orang baik semua gitu, baik Novi maupun Alvin Lim dan lain-lainnya. Kalau saya belum kenal Agus, belum pernah ketemu Agus. Tapi Abang sempat waktu sempat jadi pengacaranya Agus, bersinggungan nggak Bang sama para atas Bang?
Nggak pernah saya. Saya nggak pernah hubungan lagi Farhad Abbas semenjak saya tawarkan berdamai masalah Novi itu. Nggak pernah hubungan, nggak pernah telepon, nggak pernah apa, udah. Gitu. Sekali-sekalinya telepon udah. Mempertegas mau damai apa enggak gitu. Akhirnya kan perdamaian mereka memang tetap jalan kan di Kemenso itu prakarsa saya dengan Farhad Abbas awalnya gitu. Tapi orang yang mengerjakan sekarang gitu. Tapi abang gimana nih bang tanggapan abang sebagai rekan dari Alvin Lim ya? Novi melaporkan Alvin Lim itu seperti apa bang? Biarkan prosesnya bergulir, tapi pandangan hukum saya kayaknya Alvin Lim juga nggak salah juga gitu kan. Karena beliau kan sedang bertanya gitu. Kalau pertanyaan itu kan beda dengan tuduhan. Kalaupun ada tuduhan pun di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 kalau salah ya, tentang kekuasaan hakim itu tertuang di dalam pasal 8 kalau nggak salah itu ya. Itu menyatakan bahwa setiap yang tertuduh, tersangka, terdakwa itu belum tentu bersalah sebelum ada putusan yang verdict atau verdictum gitu dari pengadilan tingkat pertama. Berarti sebenarnya Alvin Lim itu bersalah karena bertanya gitu. Iya bertanya dia, sifatnya bertanya gitu. Jadi lantas kalau dia berbicara tentang dugaan keburukan orang secara parsial gitu kan sehingga menyinggung hati orang, itu biarkan saja nanti pengadilannya menguji kalau mereka mau ngaji pengadilan. Kan ada ahli bahasa nanti gitu. Bang, mungkin bisa dijelaskan bang gimana abang sekarang bisa lebih kalem soal Novi ya, lebih kayaknya bukan berpihak tapi lebih kayak ya udahlah. Sebenarnya saya bukan lebih kalem untuk Novi saja ya, tapi lebih kalem saat ini. Kenapa? Karena saya anggap saya nggak mau membuat kisruh lagi gitu kan di permasalahan ini. Biar sajalah mereka berurusan sendiri-sendiri gitu kan. Saya nggak mau lagi menjadi orang bagian daripada provokator gitu. Saya nggak mau karena saya kan udah keluar dari kuasa. Tadi pagi tanggal 9 Desember 2004 saya udah mundur dari Alvin Lim. Udah sah. Jadi saya sekarang menjadi orang netral gitu. Dan laporan saya terhadap Novi dan pengacara saya akan cabut. Ya itu aja. Mau pengen cabut ya? Tadi, Cabut. sorry. Pesan-pesan abang untuk Novi yang masih melaporkan Alvin Lim terus justru ini antara sekarang kan udah selesai semuanya tuh masalah donasi, tapi ini masih kayak berlanjut gitu. Terus pesan-pesan abang gimana? Ya pesan saya kepada kedua belah pihak atau semua pihak ya. Ya mari kita introspeksi diri bahwa tidak ada orang yang benar kalau kita selalu merasa benar gitu. Kedewasaan cara berpikir kita membuat kita ini sedikit lebih maju daripada yang lainnya. Maka saya rasa ini perlu dipertimbangkan baik-baik ya perdamaian ini ya. Khususnya antara Alvin Lim dan Novi, karena Pak Menteri juga sudah mendamaikan semuanya gitu. Jadi kita hargai juga ini profesionalisme kinerja daripada kabinet Pak Prabowo gitu. Dan saya rasa nggak usah diperpanjang lagi lah, tutup gitu kan. Jadi ini kan buat bahan pelajaran semua. Novi juga mungkin kapok gitu kan, akan membenahi izin-izin daripada yayasannya. Besok ke depan Novi juga akan bekerja secara profesional kan gitu. Dan dia juga tidak mau lagi melakukan hal-hal yang mungkin sekarang teguran buat dia gitu kan. Ya menjadi iktibar lah buat dia nanti ke depannya. Begitu juga Alvin Lim, Farhad Abbas, saya, Agus, semuanya ini bahan-bahan introspeksi ya. Kasil, ya kan, Brian, ini bahan introspeksi kita semua. Karena semua orang tidak ada yang sempurna. Gitu. Ya.